Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai titrasi, iodimetri dan iodometri. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu memahami prinsip dasar titrasi, iodometri dan iodometri. Selanjutnya, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi, iodometri dan iodometri. Yang ketiga, menentukan kadar suhu senyawa dengan metode titrasi iodometri dengan dasar reaksi redoks. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada I2, yang kedua ada Ki, yang ketiga ada Na2SO2O3, yang keempat ada KiO3, yang kelima indikator amilum 0,8%, yang keenam Na2CO3, yang ketujuh HCl, yang kedelapan Aquades. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu buret 1 buah, Erlenmeyer 1 buah, labu ukur 1 buah, gelas ukur 1 buah, pipet tetes 5 buah, pipet volume 1 buah, timbangan analitik 1 buah, dan juga spatel 1 buah. Selanjutnya untuk cara kerja yang digunakan yaitu ada dua cara, yaitu standar primer dan standar sekunder. Yang pertama itu standar sekunder, larutan iodium 0,1 m 12,891 gram I2 dilarutkan dalam larutan Kl 200 gram dalam 20 ml Aquades sampai larut. Ditambah Aquades sampai 1 liter, dikocok sampai homogen. Yang kedua, larutan natrium tiosulfat 24,807 gram Na2S2O3 dilarutkan dalam 1 liter Aquades panas atau rebus terlebih dahulu, ditambahkan selama 24 jam, disaring hasil larutan. Yang kedua itu standar primer, kalium iodat. Iodimetri dan iodometri merupakan titrasi redoks yang melibatkan larutan baku iodium dan iodida. Iodimetri merupakan titrasi redoks yang menggunakan larutan baku iodium. Iodium ini bersifat oksidator, sehingga titrasi ini digunakan untuk penentuan bahan yang bersifat reduktor. Sedangkan iodometri merupakan titrasi redoks secara tidak langsung menggunakan larutan baku iodida secara berlebih. Iodium yang dihasilkan dititrasi dengan titrat natrium tiosulfat. Baiklah, kita sampai di pembahasan. Nah, praktikum analisa farmasi kuantitatif kali ini membahas mengenai percobaan titrasi menggunakan metode iodimetri dan iodometri. Nah, praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui cara penentuan kadar dalam suatu sampel. Penentuan kadar ini berdasarkan dari reaksi oksidasi reduksi dengan metode iodimetri dan iodometri. Baiklah, dari praktikum ini kita melakukan uji dari kadar asam askorbat dan metampiron. Nah, natrium tiosulfat yang digunakan pada praktikum kali ini bukan larutan standar primer yang memiliki kemurnian yang baik sehingga perlu distandarisasi sebelum menjadi larutan standar primer. Baiklah, yang pertama itu pembakuan iodium. Dari hasil pembakuan iodium ini menggunakan 3 kali replikasi didapatkan volume rata-rata sebesar 17,9 mili. Nah, setelah diperoleh hasil dari normalitasnya itu diperoleh 0,05 normalitas. Selanjutnya yang kedua itu pembuatan natrium tiosulfat. Nah, diperoleh volume rata-rata sebesar 18,9 mili. Selanjutnya setelah itu diperoleh lagi lah normalitas berdasarkan rumus, diperoleh normalitasnya sebesar 0,05 normalitas juga. Selanjutnya penetapan kadar metampiron. Nah, volume rata-rata yang didapatkan dari penetapan kadar metampiron ini sebesar 4 mili. Kadar yang didapatkan pada penentuan metampiron percobaan kali ini sebesar 144%. Berdasarkan kadar yang didapatkan ini terdapat bobot dari metampiron sendiri yaitu 0,289 gram. Dan yang terakhir itu tentang penentuan kadar asam askorbat. Didapatkan volume rata-ratanya sebesar 14,4 mili dengan normalitas 0,06 normalitas.
Nah, bobot dari asam askorbat ini sebesar 0,152 gram sehingga dihasilkan persen kadarnya 30,4%. Perlu kita ketahui bahwa titik akhir dari titrasi iodimetri dan iodometri ini ditandai dengan perubahan warna biru.